yang dipilih bukan dia, terus pilih siapa Kak Triswaka? Cari lagi yang baru. Oh, cari lagi yang baru. Ya udah nih, tapi kalau sekarang sahabat museum lagi kumpul di sini karena sekarang kita lagi tonton bareng Triswaka Belajar di Museum, dan hari ini Kak Triswaka dan juga aku Isya Dewi akan ngobrol-ngobrol seru tentang ini loh Kak, Opsir Udara 3 Budiarjo. Ini jadi kan kalau sekarang Kak Triswaka nyanyi itu kan yang pada nonton kan dari YouTube ya kan. Dulunya televisi banyak, radio banyak. Nah ini tuh dulu yang ikut berjuang menyiarkan berita tentang Indonesia ke internasional. Gitu Kak Tri, dan kita makin nanti penasaran nih. Keren banget kan? Nah nanti nih sahabat museum, aku akan bersama dengan Ibu Eni Angkawati Budiarjo. Beliau adalah putri dari Opsir Budiarjo. Nah selengkapnya tungguin ya, habis ini saya akan langsung ngobrol bersama dengan beliau. Nah sekarang ini Isya lagi ada di depan nih. Sudah tertulis Opsir Udara 3 Budiarjo, Penggawa Radio Kedaulatan RI. Kalau kita akan ngobrol mengenai Bapak Budiarjo sudah pas. Kalau sekarang kita menghadirkan putri dari beliau, yaitu Ibu Eni Angkawati Budiarjo yang udah ada bersama dengan kita. Halo Ibu, apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat sore. Iya. Kabarnya sehat ya Ibu ya. Amin. Ini sehat. ternyata sahabat museum Bu Eni ini masih cantik sekali gitu ya. Jangan-jangan ini Bu Eni dulu itu belum ketemu langsung dengan sosok ayahandanya, karena sampai sekarang masih awet muda ini. Amin. Terima kasih. Sekarang aktivitasnya apa Ibu? Sibuk apa Bu Eni? Saat ini dengan usia udah kepala 7, jadi ngaku sibuk dengan cucu-cucu. Sibuk dengan cucu-cucu ya. Dan kebetulan ada beberapa usaha keluarga, ada penginapan, kami sama-sama mengelola dengan anak-anak cucu. Ya baik Bu Eni, kalau sekarang ini kalau kita saksikan perkembangan media, perkembangan informasi itu kan sangat luar biasa Ibu. Di antaranya sosok dari ayahanda Bu Eni ini yaitu Pak Budiarjo, perannya luar biasa karena sekarang ini ada internet, ada televisi, ada YouTube. Dulu ada radio yang sangat booming gitu dan ikut berperan menyiarkan informasi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia ke internasional. Pada saat agresi yang kedua itu kemudian Auri harus dipindahkan ke Playen, dan ini salah satunya diantaranya adalah karena perjuangan dari Pak Budiarjo. Nah kalau Ibu sendiri mengenal sosok Pak Budiarjo dulu semasa Ibu kecil, mengenalnya seperti apa yang Ibu masih ingat? Yang kita masih ingat itu kalau Bapak cerita ya, Bapak itu dari keluarga yang cukup prihatin ya. Jadi memang untuk menjadi seperti sekarang ini, itu kita nggak bisa ngebayangin bahwa Bapak itu dari keluarga yang sangat sederhana, sampai dia harus sekolah jalan sepatunya ditenteng supaya nggak cepet rusak gitu ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi kami banyak belajar dari almarhum itu tentang kesederhanaan. Itu yang bisa saya dapat ya, bahwa semua itu perlu perjuangan dan proses. Nah kemudian kan tentu Bu Eni juga mendengar banyak cerita-cerita tentang perjuangan beliau itu seperti apa. Cerita apa sih Bu yang paling berkesan dan mungkin sampai dengan sekarang masih teringat oleh Bu Eni? Yang kebetulan Bapak pernah cerita, dan kebetulan kan ini ada buku Bapak bikin sebelum saya tua itu, Siapa Sudi Saya Dongengi, dan emang apa namanya alurnya sama, bahwa Bapak itu apa namanya, karena tadi untuk sekolah itu berat sekali. Jadi Bapak bagaimana beliau itu dari masa remajanya supaya nggak nyusahin orang tua. Nah mungkin dari situ setelah sampai ada agresi, ada segala macam itu, dia belajar juga tentang bagaimana nggak mau ditindas, karena kan inlander zaman dulu, aku cuma ingat ceritanya tentang inlander bahwa pokoknya pribumi itu second class. Jadi di situ mulai timbul kayaknya jiwa kepemudaan dan jiwa nasionalismenya ya Bapak, sehingga dia mungkin setelah cerita itu gimana caranya Bapak nggak mau ngerepotin orang tua, lepas bebas merdeka.
Itu. Jadi memang karakter beliau memang seperti itu ya. Iya. Kemudian sampai menjadi seorang prajurit itu bagaimana Bu Eni? Nah ya itu, dia nggak tega lihat bagaimana setiap mesti bayar uang sekolah itu iut, kayak kita membahasakannya bapak ibunya bapak itu iut ya, harus menjual segala macam untuk supaya bisa bayar sekolahnya Budiarjo ini. Jadi beliau ngeliat, duh kok menderita banget ya orang tua saya untuk nyekolahkan. Dan pas waktu itu akhir dari Mulo mau selesai itu bapak udah nggak tanya kanan kiri, dia langsung mendaftar menjadi tentara. Karena dia langsung cuma mantep gitu ya. karena dia nggak mau menyulitkan dan dia tahu betapa sulitnya kedua orang tuanya harus berusaha untuk tadi membiayai. Dan bapak itu bersembilan bersaudara, sementara bapak itu nomor 2. Bisa dibayangin beban mental ya, adik-adiknya tuh masih banyak. Iya. Jadi caranya syukur-syukur lepas, syukur-syukur bisa membantu. Dan pada waktu itu kalau nggak salah di buku itu cerita gajinya tuh lumayan. Kalau udah masuk jadi tentara, uang lebihnya lumayan. Jadi itulah yang saya ingat bapak pernah cerita dan kebetulan ditulis juga. Jadi begitu yang saya tahu. Bukunya boleh ditunjukkan juga ini Ibu. Oke, siapa Sudi saya dongengi. Kenapa kata-kata yang ditulis di sana saya dongengi Bu Eni? Jadi bapak tuh selalu bilang waktu habis bikin ini, gimana teman-teman kamu baca? Oh tuh pak katanya nggak bisa berhenti. Jadi iya loh, bapak nggak mau maksa. Jadi dia gini, kalau diterjemahkan di bahasa Jawanya sinten purun kulo dongengi. Purun itu kan nggak dimaksa. Iya. Mau didongeng, ayo. Nggak suka juga nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Jadi mungkin di sini bapak pengen lebih menularkan bahwa yang nggak ada unsur pemaksaan. Demikian juga dalam mendidik kami sebagai putra putrinya ya, nggak pernah kamu jadi ini, kamu jadi itu. Jadi lebih tadi mengalir. Kan ini kan coba siapa sudi nggak, kalau nggak sudi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bersedia siapa tahu bisa ketularan Ya, semangat yang amin. tadi itu, yang kemandirian luar biasa dan tidak mau merepotkan tadi ya Bu Eni ya. Oke, kemudian saya juga pengen tanya nih Bu Eni, sebenarnya kalau Bapak itu ada hubungan keluarga kah atau hubungan apa dengan Kolonel Bambang Sugeng? Nah, Pak D. Sugeng ya kita bahasakan. Pak D. Sugeng itu adalah kakak sepupu dari almarhum Bapak, karena ibunya Bapak sama ibunya Pak D. Sugeng itu kakak adik. Jadi kalau melihat kedekatannya secara blood related sangat dekat, dan udah gitu zaman perjuangan pula. Iya. Jadi mungkin alur komunikasinya juga akan lebih mudah kalau kita ngelihat ingat ceritanya Pak Bambang Sugeng waktu itu kalau nggak salah sebagai kolonel kepala divisi 2 yang membawahi Jogja dan sekitarnya. Otomatis Bapak itu adalah anak buahnya yang kebetulan adik sepupu. Jadi mungkin lebih lancar ya semuanya ya, karena udah secara kedekatan emosional juga dekat banget. Nah itu kan berarti masih ada hubungan darah gitu ya. Memang dalam keluarga besar itu memang sudah dididik dengan kemandirian atau bagaimana Ibu? Ya mungkin ya, karena beda cara pada waktu itu bapaknya Pak D. Sugeng itu udah orang terpandang, kepala jawatan stasiun. Sementara kalau bapaknya Bapak itu benar-benar lurah desa zaman dulu yang susah. Jadi kalau mungkin kemandirian itu mungkin ada sudah di dalam diri masing-masing, karena memang mereka berdua ini dari keluarga yang cukup berbeda dalam kondisi sosialnya ya. Oke, baik. Nah, nih kalau kita mengamati di sini kan ada lukisan juga, kemudian ada gambar-gambar tentang koleksi, bagaimana bisa divisualisasikan perjuangannya seperti itu. Bu Eni kalau melihat gambar-gambar seperti ini gimana komentarnya? Satu, ngelihat alat-alat ini saya cuma ingat Bapak itu bilang kan kalau ngomong Morse agak susah ya. Jadi dia sudah bilang Bapak itu dulu jagoan titi tweet karena dia mesti memencet itu yang tutsnya berbunyi itu titi tweet. Jadi itu impress saya ya dengan tentang Morse. Terus kalau ngelihat gambar Bapak di situ, Bapak jadi cakep banget ya. Emang udah cakep sih. Tapi ngelihat gambarnya jadi lebih cakep. Dan tentunya ya
kami, termasuk saya salah satu putri beliau itu bangga banget ya bahwa kami mendapat penghargaan seperti ini dan Bapak punya peran yang cukup besar di dalam kemerdekaan serangan umum ini. Kalau tadi Ibu mengatakan gambarnya cakep banget. Nah ini makanya saya ketemu Ibu Eni langsung ternyata Ibu cantik sekali gitu. Dan masih sehat bugar, masih awet muda gitu. Amin. Jadi pada saat agresi kedua itu Bu Eni usianya berapa? Belum lah, belum Ya? lahir. Di tahun berapa berarti Ibu? Saya lahir tahun 51. Tahun 51. Bapak sama Ibu menikah kalau nggak salah 48-49. Jadi saya belum lahir. Iya, iya. Tapi Bu Eni mengetahui cerita-cerita itu, Karena perjuangan ya itu tadi seperti apa? saya termasuk yang sering dampingin almarhum Bapak karena kita punya minat yang sama, suka pergi-pergi. Jadi Bapak ini kalau pergi-pergi ke daerah mau tuh, kamu mau ikut nggak? Jadi kebetulan yang suka tanaman, suka aventurir itu saya. Jadi kebetulan itu tadi. Jadi banyak kalau lagi pergi berdua itu suka cerita Bapak. Dan memang yang paling sering menemani adalah Iya, mungkin waktu Bu itu Eni. saya yang karena minat dan memang ada waktu gitu ya. Oke, berarti Ibu juga tahu bagaimana perjuangan dari Bapak pada saat dulu, bagaimana upayanya bisa menyiarkan perjuangan kemerdekaan itu sampai dengan didengar di seluruh penjuru dunia itu seperti apa Bu Eni? Saya sempat kenalan sama beberapa temannya Bapak yang waktu itu sama-sama memperjuangkan, termasuk adiknya Bapak almarhum. Oh, kalau dengar ceritanya kayaknya nggak ngebayang ya. Di buku ini bagaimana dia harus ngumpetin alat-alat, harus naik pohon kelapa lagi untuk memasang pemancarnya, lalu kan pakai yang lagi, turun gitu lagi. ya. Dan pernah katanya di salah satu buku itu pas lagi naik di atas itu melihat ada kendaraan tentara Belanda itu, dan rupanya karena Bapak pernah hidup dengan tentara-tentara Belanda itu dia tahu bekas-bekas rotinya. Jadi dia tahu ini bungkusnya. Mereka bisa itu mereka gimana harus cepat-cepat kabur. Kalau enggak ya udah ceritanya akan beda. Karena mungkin bisa nggak tersiar tentang kemerdekaan ini. Ya, Jadi, Bu Eni ini mungkin sahabat museum yang menyaksikan belum semua paham ini bagaimana dulu perjuangan pada saat harus menyiarkan itu. Jadi alat-alatnya, contohnya gambar yang ini yang divisualisasikan di sini sahabat museum itu dulu harus disembunyikan di lumbung ya Bu Eni. Ya, tungku. Ditungku ya. Jadi tungku kan nggak kepikiran ya, karena kan tungku itu kan kita kalau yang zaman dulu di desa itu kan terbuat dari tanah. Istilahnya luweng ya. Iya. Luweng apa sih nggak tahu kalau itu. Kami karena yang saya masih ngalamin masak nasi, masak air pakai tungku yang tanah liat dan itu dimasukkan di situ. Karena kalau enggak ya tadi dan rupanya sempat Bapak ganti nama karena Opsir Budiarjo itu udah terkenal bisa Morse. Makanya untuk sementara kalau lagi yang blusukan itu Bapak ganti nama Widodo. Supaya untuk membawa Rengalongga ya bocor lah ya. Iya, nanti langsung ketahuan tuh di sana itu. Itu emang bisa tuh Budiarjo. Nah, jadi sampai diganti namanya Widodo. Itu yang aku inget ceritanya dan kebetulan saya bisa review dari buku itu tadi. Iya. Bu Eni pernah ada cerita apa gitu dari Ibu tentang perjuangan Bapak gitu yang mungkin membuat keluarga gitu bangga luar biasa itu, terutama di bidang apa itu Bu Eni? Ya itu tadi ya, Bapak itu memang tipe orang yang senang bergaul ya. Jadi salah satu yang saya perhatikan tuh temannya Bapak itu dari berbagai kalangan kawasan. Sampai kalau ada orang dengar Bapak tentara kayaknya Babelu nggak pantas deh jadi tentara. Dia tuh budayawan tuh. Jadi memang orang lebih banyak kenal Budiarjo sebagai budayawan daripada dia sebagai Laksamana Madya. Karena memang dalam perilaku sehari-harinya tuh saya tuh nggak ngerasain tuh suasana jadi anak militer. Walaupun kalau disiplin waktu itu tepat harus ya. Tapi tetap tampak ya kalau itu ya. Tapi untuk yang wah kayak kan kalau militer tuh keras itu kami nggak merasakan. Gitu. Jadi orangnya lebih membumi sosialis, dan membumi sekali. Karena itu maka kemudian sampai perlu ada nama samaran ya Ibu ya, karena
beliau tidak hanya berdiam di tempat, tapi kemudian kemana-mana bertemu dengan orang gitu. Dan rupanya tadi itu sampai sekarang kita lihat betapa pentingnya itu komunikasi dan informasi. Sekarang kita udah lihat buktinya ya. Mungkin kalau dulu sederhana itu tadi titik tweet, cuman pencet. Ingat nggak sih? Pasti Mbak Isya nggak ngalamin telegram kan? Iya. Koma, titik, berita, baik, koma, titik. Nah, bayangin dulu sih sampai sekarang yang jos tembus dunia maya itu memang ternyata informasi dan komunikasi itu memang rajanya dunia. Pernah terbayangkan nggak dulu? Nggak kebayang. Nggak kebayang. Seorang ayah dari keluarga ibu gitu, kemudian dia menjadi sosok yang ikut memperjuangkan kemajuan pada saat sekarang ini. Ya mungkin bisa saya resapin sekarang ya, tapi pada waktu zamannya itu alah apaan sih cuman kabar kayak gitu aja ya, tapi sekarang kami bisa menghargai sekali. Karena itu kalau nggak salah beritanya itu di estafet kemana dulu gitu, apa ke Aceh apa ke Palembang, Palembang baru ke India, India baru ke seluruh dunia. Kalau enggak ya nggak ada yang tahu bahwa udah terjadi serangan umum yang bilang Indonesia ini udah merdeka loh. Kalau enggak kan sekutu waktu itu kan sekutu sama Jepang masih ribet-ribetnya. Jadi ya memang momentum dan alhamdulillah ya itu semua terjadi sehingga kita nih sekarang generasi ini kan tinggal menikmati kemerdekaan. Bu, apa tinggalan Bapak yang masih ada sampai dengan sekarang yang masih disimpan oleh keluarga apa saja ini, Bu, kalau kamu boleh tahu? Kebetulan kami ada tempat di kelahiran Bapak itu namanya Desa Tingal. Itu di Borobudur 800 meter dari itu kami bikin museum, tapi lebih menjurus ke museum wayang. Terus itu wayang itu dari koleksi beliau atau bagaimana? Dari Bapak. Jadi karena gini, Bapak itu senang wayang karena adiknya Mbah Kakung itu zaman dulu itu dalang wali telon yang paling terkenal. Jadi mungkin kalau sekarang tuh kayak Pak Anom apa siapa tuh zaman waktu itu Pak Wali Telon itu topnya. Dan beliau mengenal wayang dari sejak remaja sampai sekarang, dan kita ada museum wayang, dan di Ciputat kita ada Galeri Budiarjo, itu kita mengoleksi semua lukisan-lukisan Bapak yang ternyata tanpa sengaja dia menjadi kolektor. Tapi Bapak bilang aku nggak pernah koleksi. Dia selalu berhubungan baik dengan antara lain Pak Afandi, jadi punya lukisannya Pak Afandi, dengan Pak Popo Iskandar, dia jadi punya jadi mengoleksi karena dia memang mencintai seni. Tanpa wah ini nanti bakal jadi, nggak ada tuh. Tapi sekarang kami bisa berhasil mengumpulkan dan membuat satu galeri. Monggo kalau mau mampir. Siap-siap Ibu Eni pasti akan ke sana suatu saat. Sahabat museum juga harus ke sana nih. Tapi kalau tadi Bu Eni bercerita ada koleksi wayang, ada koleksi lukisan, kemudian juga melihat anggrek dan lain-lain. Sebenarnya ini minatnya dari Bapak ini berarti beragam juga ya Bu ya? Sangat beragam, multi minat. Multi minat kebudayaan tadi, terus tentang tanaman, tentang seni. Terus tadi juga dengan kewartawanan. Karena saya selalu ingat Bapak kan kalau nggak salah hanya di Orde Baru pertama ya, tapi selama itu dia selalu menyempatkan setiap sholat Jumat, itu 4 kali sholat Jumat, ada 4 ya, dia bergantian di Auri, di Departemen Penerangan, di semua. Jadi memang nggak pernah putus silaturahmi. Kadang-kadang saya juga, Bapak temannya masih ingat aja sih sama Bapak. Iya. Ya rupanya itu tadi. Memang silaturahmi itu memang suatu hal yang sangat penting untuk dibina. Dan ini yang kita coba terus ingin kita laksanakan, terus kita lakukan sebagai generasi yang ini. Jangan putus, never ever putus silaturahmi. Karena memang juga satu yang dibenci sama Allah ya, untuk memutuskan silaturahmi itu dosa. Iya, betul sekali. Dan itu sudah terbukti kita laksanakan insya Allah. Bu Eni, pada saat Bapak tidak ada itu, Ibu di usia berapa Ibu? Saya udah seorang ibu ya. Jadi tunggu Bapak itu meninggal 24 tahun yang lalu. Tahun 1997. Jadi pas di ulang tahun yang ke-75 Bapak launching buku ini November, Maret seto. Jadi ini emang benar-benar dia mau kerjain, dia mau siapin. Jadi saya masih ingat di rumah sakit nanti datang lagi waktu ini, kebetulan penulisnya ini, jadi ini 3 sekawan nih, penerbit, penulis sama Bapak. Jadi itu hubungan emosinya kuat. Pak Aristides itu salah satu penerbitnya, terus Pak Eka Budianta sama Bapak. Jadi ini kalau dilihat memang buku ini jadi benar-benar kayak dongeng. Jadi memang
semua yang ingin Bapak sampaikan, ingin ditularkan untuk generasi berikutnya. Betul. Kalau mau, ayo saya dongengin gitu. Bisa diambil, dipetik apa yang pernah yang beliau sudah detail. dapatkan. Karena di paling belakang dia bilang golek ono dewi-dewi. Jadi dari buku ini silahkan mana yang kamu Di sebelah mana di belakang, itu Ibu di ada paragraf, tulisannya golek aduh ono lupa deh saya. dewi-dewi? Ada, makanya dia bilang kayak wayang golek. Golek itu kan golek ono dewi-dewi. Jadi mana yang cocok buat kamu ambil. Jadi nggak ada yang dipaksa. Dia, oh aku sukanya Bapak cocok yang ini, ya udah ambil itu. Jadikan teladan ya. Golek ono dewi-dewi itu. Padahal biasanya kan sosoknya itu kan kalau wah ini nih tentara nih militer pasti akan harus, disiplin kudu, gitu mesti, ya. gitu. Enggak. Golek ono dewi-dewi, akhir katanya itu ada di paragraf terakhir. Oke. Bu, menurut Bu Eni, suri tauladan apa yang bisa diambil oleh generasi sekarang sahabat museum ini supaya bisa meneladani dari sosok Bapak Budiarjo? Ya mungkin tadi belajar dari sejarah. Jadilah orang yang baik, nggak usah susah-susah. Jadi orang baik itu gampang. Insya Allah ya tadi jalannya. Karena saya perhatikan waktu Bapak Sedo, buat saya itu kayak nonton film. Dalam arti pagi nih, dari tukang sapu jalanan, dia membacakan doa di depan jenazah Bapak sampai RI 1. Buat saya, hah gila, ini Bapak gue temannya siapa aja ya? Itu buat saya itu melek mata. Terus dari Bapak itu dari Auri, tapi yang jaga jenazahnya itu Kopassus. Jadi saya bilang, waduh, Bapak ini bener-bener punya orang semua ya gitu. Jadi nggak ada yang bilang ini udah. Disitulah aku lihat bahwa Bapak itu multi minat dan besar hati dan semua jadi teman. Semua jadi temannya. Silaturahmi itu ya, Itu yang menjadi salah penting. satu kunci sampai pada saat sholat Jumat pun dalam satu bulan itu di empat tempat yang berbeda. Tidak pernah diulang, malas nih cuman di sini-sini aja. Ayo sahabat museum gimana nih? Harus ditiru nih. Terus tadi kalau Isa juga bisa mencatat itu berarti sosok Pak Budiarjo ini mau belajar hal baru gitu ya Ibu ya. Setiap ada hal baru mau belajar. Termasuk nih juga sekarang ini dengan update informasi teknologi yang ada sekarang, jangan cuma berhenti di situ. Jangan cuma berhenti di YouTube, nanti siapa tahu akan berkembang lebih banyak lagi kan ya. Jangan berhenti di situ. Kemudian juga beliau ini sosoknya yang tidak mudah menyerah dan nah mungkin ini yang sekarang ini agak sulit didapatkan Ibu Eni. Tidak mau merepotkan orang lain. Kalau sekarang ini banyak dari kita, Isa juga nih ngaku nih, kadang tuh mager gitu, malas untuk gerak, ini aja, lapar order online, apa-apa dipermudah pokoknya sekarang. Nah ini kalau Bu Eni melihat yang karakter seperti itu di generasi muda sekarang dibandingkan dengan Bapak gimana Ibu? Ya memang era juga beda ya Mbak ya, jadi memang sekarang caranya gimana generasi yang akan datang belajar dari proses, jadi nggak ada yang instan. Semua itu by proses. Untuk sampai sekarang pun dengan komunikasi yang kayak begini ini kan penuh proses. Jadi mudah-mudahan jadi nggak keblinger karena instantly-nya itu. Jadi tetap harus dari proses. Satu lagi juga yang dari Bapak saya pelajari, kenapa Bapak itu dikebumikan di desa kelahirannya di Tinggal. Itu kita dulu sempat protes, aduh Pak, kita semua tinggal di Jakarta. Jadi kalau kita mau ziarah pakai ongkos dong. Kita bilang bercanda nih. Padahal itu Bapak udah gerah. Dia bilang enggak, bukan itu kamu. Saya mau ingetin, kalian itu harus tahu Bapak itu siapa. Bapak itu cuman anak desa yang bisa berkiprah sedikit buat negara ini. Kalau Bapak nggak dikubur di situ, kalian nggak pulang, kalian nggak akan pernah tahu asal usul. Karena kalau ngelihat jasanya Bapak itu, dia punya gerilya, dia punya Mahaputra, dia berhak di Taman Makam Pahlawan. Tapi ya itu Bapak bilang, saya pulang supaya kalian juga pulang. Kalian tahu siapa asal usul kita. Jadi jangan pernah lupa sama asal usul. Nggak boleh lupa sama asal usul, kemudian harus mau berusaha, banyak belajar, tidak merepotkan orang lain. Wah ini emang banyak banget yang bisa kita teladani dari sosok Bapak Budiarjo untuk bisa diterapkan oleh sahabat museum dalam kehidupan sehari-hari. Bu Eni terima kasih udah cerita-cerita sama saya, sama sahabat museum. Kami juga terima kasih atas nama keluarga bahwa mendapat kehormatan dan kesempatan seperti ini. Kalau tidak dari Ibu, saya tidak pernah tahu yang tadi ada
Titit tadi itu. Jadi itu pokoknya kita kalau bilang pokoknya titit tweet, ahli titit tweet. Seorang ahli titik tweet pada zamannya yang Iya, ternyata sekarang sudah banyak berperan, termasuk ini sahabat museum bisa menyaksikan tayangan ini nih, diantaranya juga dari peran dari beliau. Nah kalau demikian sudah berakhir untuk Triswaka Belajar di Museum untuk episode kali ini. Terima kasih sekali sudah menyaksikan, saatnya saya pamit, dan ini dia persembahan dari Kak Triswaka untuk sahabat museum semuanya. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan ku kenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang makmur ramai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Friedeburg Yogyakarta.